Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas tentang paket tracer CCNA V7 dengan kode 2.7.6 yang judulnya Implement Basic Connectivity. Di judulnya nih tulisannya basic, berarti yang paling dasar. Ini kita bisa lihat sini ada addressing table untuk device-nya untuk di switch dan di PC. Di sini kita lihat di topologinya ada dua buah switch dan dua buah PC. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Di sini langsung di part 1, perform a basic configuration on S1 and S2. Basic konfigurasi pada switch 1 dan switch 2. Oke, apa aja basic konfigurasinya? Di sini ada step 1, konfigurasi S1 dengan hostname-nya. Kita ganti hostname S1 atau switch 1. Oke, di sini ada stepnya. Udah ada stepnya. Hanya saja di sini tidak seperti sebelumnya, kita dikasih tahu apa komen yang harus kita masukkan, tapi kita harus mengingat apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Oke, kita sudah masuk CLI S1 atau switch 1. Oke, kita beri nama. Pertama kita enable, kemudian configure terminal, kemudian hostname S besar S1. Oke, sudah berubah. Kemudian di sini lanjut configure the console and encrypted privilege exit mode password. Oke, kita suruh kasih password. Pertama yang konsolnya dulu, konsol passwordnya menggunakan password Cisco. Untuk privilege exit mode-nya kita disuruh pakai kelas untuk passwordnya. Oke, untuk yang konsol dulu, ketik line console 0, line console 0, kemudian password Cisco, kemudian login, kemudian exit. Jangan lupa untuk login ketika sudah konfigurasi password di line console atau console password. Kemudian privilege exit mode password itu ya, bisa enable password atau enable secret juga boleh. Misalnya aja enable enable secret class. Oke, sudah enable secret class. Kemudian verify the password configuration for S1. Oke, lanjut step 3. How can you verify the boot password were configured correctly? Oke, kita coba, nanti kita keluar dulu. Kemudian kita disuruh memakai banner MOTD banner dengan tulisannya seperti ini, kata-katanya seperti ini. MOTD banner. Terus kita config di sini banner MOTD. Oke, caranya biar kita nggak usah repot, kita copy paste dulu. Kita
copy, Ctrl C, udah kita paste. Oke, sudah selesai. Kemudian jika sudah banner MOTD ini kita konfigurasi, step keempat itu ialah save the configuration file to nvram. Oke, kita save konfigurasinya ke file nvram, non volatile RAM, dan sini ada pertanyaan, which command do you save use to complete this step? Apa ya command yang kita butuhkan untuk menyelesaikan step berikut? Ada banyak sebenarnya, tapi yang biasanya populer itu copy running start, copy running config kalau nggak salah. Oh sorry, kita keluar dulu. Kemudian copy running config startup config. Ini yang biasanya untuk save file ke nvram. Nah, kita enter di sini file name startup config, ya kita enter lagi, oke, dan selesai. Oke, lanjut di step kelima, repeat steps 1 to 5 for S2. Oke, jadi kita lakukan konfigurasi yang sama kepada switch 2. Oke, ini sudah selesai untuk switch 1. Kita sudah save juga konfigurasinya ke file startupnya. Jadi ketika nanti switchnya kenapa-napa atau mati ke restart, konfigurasinya tidak akan hilang. Kita close. Kemudian kita melanjut ke switch 2. Kita lakukan hal yang sama dari step 1, yaitu pertama kita konfigurasi hostname-nya menjadi S2 ya, karena kita di switch 2 tuh enable configure terminal atau conft juga boleh, conft, and then kita line console. Kalau sudah seperti ini bisa kita langsung tab console biar cepat. Kemudian password kita tulis pas, kita tab password, langsung muncul ya, password Cisco. Jangan lupa untuk login, kemudian baru exit. Oke, kemudian enable secret class. Oke, kemudian sudah untuk password, kemudian MOTD banner. Oke, kita configure banner MOTD tanda petik, kita pas, kemudian tanda petik lagi, dan selesai. Banner MOTD sudah dikonfigurasi, dan kemudian untuk save configuration ke file to nvram, cara kedua yaitu dengan hanya kita exit dulu. Exit, kita harus keluar dulu dari global config mode-nya ke user exit mode, privilege exit mode, dan di sini kita hanya perlu mengetikkan do where. Oke, sorry, kita exit dulu bentar. Kita harus masuk config nih. Kalau untuk ini kita harus masuk config do where. Nah, jadi kalau untuk do where kita harus masuk ke file config ya, do where. Oke, sudah selesai dan sudah di save ke nvram. Untuk part 1 sudah selesai. Kemudian untuk part kedua, konfigurasi PC. Nah, di sini konfigurasi PC. Configure step 1, configure both PCs with IP addresses. Nah, oke. Sini ya, pokoknya di sini kita disuruh masukin IP address ke PC-nya.
Dan di sini sudah ada IP dan subnet masknya. Atau PC1 sudah masuk ke PC1, kemudian kita ke IP configuration. Nah, di sini static IP v4 address kita tulis di sini v1 192.168.192.168.1.1. Kemudian subnet masknya otomatisnya 255.255.255.0. Oke, sini 255.255.255.0 sudah benar. Oke, dan sini belum memerlukan default gateway, hanya ini saja. Kalau sudah seperti ini kita silang. Kemudian kita menuju PC 2. Di PC 2 sama, kita ke IP configuration. Kemudian IP v4 address kita lihat di sini 192.168.1.2. Kita tulis di sini 192.168.1.2. Untuk subnet masknya sama 255.255.255.0. Oke, sama, sudah proses. Jika sudah, kita silang saja. Oke, sudah selesai konfigurasi untuk PC-nya. Kemudian step kedua, test connectivity to switches. Klik PC1 cross IP configuration window. Oke, kita disuruh ping ke switch. Type the ping command and the IP for S1 and then press enter. Oke, dari PC1, kemudian command prompt, kemudian kita coba ping dengan alamat berikut. Ping 192.168.1.53, sorry. Kemudian kita enter, kita lagi ping. Oke, request timeout. Oke, pertama oke, kedua juga timeout, dan seterusnya juga bakal timeout. Dan berkirim 3 tapi yang receive 0, loss 0. Jadi pingnya successful. Were you successful? Kita jawabnya no, kita tidak successful. Karena kenapa? Switchnya belum kita konfigurasi dengan IP address. Nah, oleh karena itu di sini di part ketiga, configure the switch management interface. Nah, jadi IP di switch itu untuk manajemen interface aja. Nah, makanya mereka butuh IP karena tadi waktu di awal-awal switchnya belum kita konfigurasi IP, dan di part ketiga barulah kita disuruh untuk mengkonfigurasi IP address. Nah, di sini kita sudah ada komennya. Di sini kita tinggal ikuti aja komennya. Berarti kita langkah pertama kita masuk ke switch 1, klik. Oke. Kemudian kita ketikkan configure terminal. Sorry, ada typo terminal. Oke, sudah. Configure terminal, config. Kemudian kita ke interface VLAN 1. Nah,
VLAN 1 ini untuk manajemen. Jadi ketika antar VLAN 1 itu tidak bisa dipakai untuk jaringan, jadi buat manajemen aja gitu. Kemudian kita tulis IP address 192.168.1.253 spasi 255.255.255.0 enter. Nah, ini dia yang paling penting. Ketika sudah di konfigur, jangan lupa untuk dinyalakan dengan nyalakan interface-nya dengan mengetikkan no shutdown. Nah, linknya sudah aktif. Press. Kemudian kita exit. Oke. Kemudian begitu juga kita sini ada pertanyaan, why do you enter the no shutdown command? Kenapa? Karena jika tidak dengan command no shutdown ini, interface-nya tidak akan aktif gitu. Jadi percuma kita mengkonfigurasi IP address pada interface VLAN 1 jika interface-nya tersebut masih dalam keadaan mati. Oke. Kemudian configure S2 with an IP address, kita sama caranya. Kita ke switch 2, kemudian ini sudah dimasuk configuration config. Kita langsung saja interface VLAN 1 dan IP addressnya kita lihat di sini di atas, itu switch 2 yaitu 192.168.1.254. Oke, 192.168.1.254 spasi 255.255.255.0. Oke, kemudian kita enter. Jangan lupa untuk no shutdown. Sudah aktif. Oke, no shutdown command. Oke. Kemudian step 3, verify the IP address configuration on S1 and S2. Use the show IP interface brief command to display the IP address and status of all switches. So running config. Oke. Kita coba melihat IP address-nya dengan command show IP interface brief. Show IP interface brief. Nah, di sini kita lihat VLAN 1 192.168.1.54. Nah, di sini sudah manual up. Nah, berarti sudah aktif. Oke. Kemudian which command is to save the configure file in RAM to NVRAM. Nah, di sini kita disuruh save lagi karena kita barusan mengkonfigurasi IP address dan copy running config startup config session file. Oke, yes. Kemudian pada S1 juga sama, kita lakukan juga. Nah, karena di S1 ini masih dengan config, kita bisa menggunakan do wr. Oke, kita sudah save. Oke,
tapi mengapa ini masih ada 95%, belum 100%. Nah, caranya siapa tahu ada sesuatu yang kelewat, kita bisa cek result di sini. Investment item, dan melihat di sini. Oh, oke, ada yang ketinggalan di sini. Yaitu di sys 2 saya lupa untuk mengkonfigurasi hostname. Oke, ada yang terlewat ternyata. Makanya completionnya belum 100%. Oke. Oke, berarti kita tinggal ketikkan configure terminal, kemudian hostname S2. Wah, harus sangat teliti ketika sedang mengkonfigurasi device. Nah, ketika pakai tracer, jika completionnya belum 100%, kita bisa tadi di check result dan kita lihat apa komen yang ketinggalan begitu. Itu hanya sebagai latihan, nanti jika sudah mulai yang ulangan atau ya yang sungguhnya biasanya nggak bisa dicek result bagaimana, atau waktu troubleshooting tidak bisa dicek result. Nah, gitu. Jadi ketika kita lagi bisanya kita masih boleh pakai check result, kita gunakanlah check result begitu teman-teman. Jadi yang awal-awal ini masih untuk latihan, dan yang baru latihan aja begini kadang-kadang juga kita kelewat untuk suatu karena kita kurang teliti begitu. Jadi kedepannya mungkin kita harus lebih teliti lagi. Oke, cukup sekian dari saya. Sini, oh iya, ada yang kelewat nih, verify network connectivity. Nah, di sini disuruh untuk ping nih. Kita suruh ping dari P1 address for P1, address for S1. Oke, dari P1 kita ping coba kita ping dulu switch 1, copy, klik kanan, kita enter. Nah, oke, di sini udah ada replay dan TTL, artinya berhasil. Untuk yang pertama memang biasanya time out dulu, memang begitu. Jadi sabar aja. Pasti yang keduanya biasanya langsung reply TTL. Kemudian kita coba ping lagi ke switch 2. Bisa. Kita paste, kita enter. Oke, di sini sudah TTL ya, berarti sudah nyambung dan mereka sudah bisa ngobrol ya. Has been connected, and then kita coba dari PC1 kita coba ping si PC2. Pertama kita copy dulu, kita copy, Ctrl C, kemudian kita ping, klik kanan, paste, enter. Wow, langsung TTL nih, wis. Dan pingnya berhasil teman-teman. Oke, sini sudah habis stepnya. Nah, di sini note, nah all pings should be successful. If your first ping result is 1%, try again. It should be 100%. You will learn why ping may sometimes fail the first time later in your studies. Nah, kita akan pelajari kenapa nanti ping yang pertama itu gagal gitu. Nah, di sini ada if you are unable to ping any of the device, recheck your configuration for error. Jika kamu tadi pingnya gagal, coba cek lagi konfigurasinya apakah ada yang salah gitu. Tapi jika ininya biasanya 100%, pasti kalian sudah bisa ngeping dengan lancar gitu dan tidak ada error sama sekali. Oke, itu aja dari saya untuk video kali ini pakai tracer 2.7.6.
implementation basic connectivity. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Bye bye.